HUT PDI Perjuangan tanpa mengundang Presiden Prabowo Subianto, tetapi Pak Jokowi selamat hari ulang tahun PDI Perjuangan. Ini sesuatu yang berbeda dengan partai-partai yang lain. Apalagi Pak Jokowi menyampaikan ucapan selamat ulang tahun. Padahal biasanya jarang-jarang ya. Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Hari ulang tahun PDI Perjuangan. Biasanya kalau ngomong hari ulang tahun partai politik, akan senang ketika Pak Presiden datang. Bukan karena ketua umum partai Gerindranya, tetapi Pak Prabowo sebagai presiden datang, itu sebagai semacam penghargaan terhadap partainya. Namun berbeda dengan PDI Perjuangan, datang, tidak diundang. Ini sesuatu. Dan kalau kita melihat, biasanya Pak Jokowi itu dalam HUT dahulu itu memberikan ucapan selamat, tetapi akhir-akhir ini coba kalian cek menyampaikan atau tidak ya. Tetapi pada kesempatan ini beliau malah mengucapkan, meskipun kemarin beliau sudah diberhentikan oleh pimpinan, maksudnya Bu Mega dan Mas Hasto, tapi sekarang malah mengucapkan selamat. Apa dibalik itu semua? Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas sebenarnya apa yang terjadi dengan dinamika perpolitikan kita. Pertama kita lihat di CNN Indonesia, HUT PDI Perjuangan dikelar tanpa undang Prabowo, Megawati bakal beri pidato. Ini tentunya hal yang ditunggu-tunggu pidatonya, tetapi dan tanpa mengundang Prabowo-nya itu yang sesuatu. Mengapa? Kemudian yang kedua di Detik, Jokowi selamat ulang tahun ke-52 pada seluruh keluarga besar PDI Perjuangan. Dan kemudian kalau di Kompas, hari ini PDIP rayakan HUT di tengah isu digoyangkan kursi Ketum Megawati. Kalian pilih yang mana? Kita pilih yang Detik dan kemudian kita tambahkan dengan yang lain. Jokowi, selamat ulang tahun ke-52 pada seluruh kader besar, keluarga besar PDI Perjuangan. Jakarta hari ini 10 Januari 2025, PDI Perjuangan memperingati hari ulang tahun ke-52. Presiden ke-7, Joko Widodo, mengucapkan selamat ulang tahun kepada keluarga besar PDI Perjuangan. Ya, saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-52 pada seluruh keluarga besar PDI Perjuangan yang hari ini ulang tahun, kata Jokowi kepada awak media saat ditemui di rumahnya Sumber Banyarsari Solo di Lansir Detik. Sebagaimana informasi, Jokowi saat ini bukan lagi kader PDIP setelah diberhentikan partai pada Desember 2024 lalu. Kembali ke Jokowi, saat ditanya mengenai harapan untuk PDIP, ia enggan menjawab. Dia hanya menganggukkan kepala. Udah menganggukkan kepala. Kemudian kalau kita melihat di lainnya, ada isu digoyangnya kursi Ketua Umum Megawati. PDI Perjuangan akan ketika akan merayakan HUT 52 ketika di sekolah Partai Lenteng Agung, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati dijadwalkan akan menyampaikan pidato politiknya dalam memperingati HUT ke-52 partai. Pada HUT ini PDIP menggelar acara hanya untuk kalangan internal partai. Tak ada perwakilan pemerintah yang diundang dan dalam pembukaan HUT tersebut. Apa saja kegiatan HUT? Pembukaan HUT ke-52 akan dimulai sekolah partai pada Jumat sekitar pukul 13, jadi sekarang sudah berjalan. Kemudian Ketua DPP Jarod Saiful Hidayat menyebutkan bahwa pembukaan HUT digelar secara sederhana
Meski demikian, HUT Partai digelar dengan serangkaian kegiatan hingga Mei 2025, jadi panjang. Adapun pembukaan HUT dimulai dengan acara kebudayaan di halaman sekolah partai, lalu di aula gedung akan dilakukan pidato politik Megawati, pemotongan tumpeng, dan pembagian tumpeng untuk rakyat. PDIP juga akan memberikan benih bibit tanaman dan dalam rangka penghijauan Indonesia. Kemudian juga pada Minggu menggelar Soekarno Run atau perlombaan lari dengan kategori 5 dan 10 km di Gelora Bung Karno. Kemudian ada juga acara wayangan, seminar kebudayaan, festival desa wisata, Trisakti, diskusi Islam, dan pameran lukisan yang dibakar digelar PDI Perjuangan. Apakah Presiden Prabowo diundang? PDIP mengakui tidak mengundang Presiden Prabowo dalam pembukaan HUT ke-52 partai. Jarod menyebut selain karena HUT digelar secara internal dan sederhana, Prabowo akan diundang menjelang agenda Kongres PDIP. Kalau agenda Kongres akan diundang. Ia mengatakan PDIP juga tidak mengundang perwakilan pemerintah lainnya karena acara ditujukan untuk internal partai. Jarod mengatakan undangan pada acara hari ini adalah seluruh pengurus DPP partai, para senior partai, DPD dan DPC, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Ketua Sekretaris Bendara Badan dan saya partai juga ikut diundang. Bagaimana posisi PDIP dalam pemerintahan Prabowo? Posisi PDIP setelah tidak mengundang Pak Prabowo, Sekjen memutuskan dalam Sekjen PDIP menyampaikan sikap PDIP terhadap pemerintah tidak diputuskan dalam HUT partai kali ini, melainkan pada Kongres PDIP 2025. Benarkah Megawati akan diganti sebagai ketum? Tetap, meskipun Effendi Simbolon sudah menyampaikan. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Itulah yang terjadi dengan HUT PDI Perjuangan yang dimulai hari ini di Lenteng Agung dan dimulai jam 13.30. Bagaimana menurut kalian, apakah ini memang kegiatan yang sederhana tanpa harus menghadirkan presiden, atau memang ya ini adalah rangkaian internal yang tidak dihubungkan dengan lainnya? Menurut analisis saya, pertama, keberadaan HUT itu adalah hari ulang tahun yang istimewa, apalagi ke 52 tahun. Kalau dalam bahasa Indonesianya, negara NKRI, itu adalah semacam ya HUT 17 Agustus. Jadi apakah HUT 17 Agustus itu diperingati secara sederhana atau besar? Tetap maknanya adalah hari kelahiran, hari ulang tahun. Sehingga kalau menurut saya, pada posisi ini tidak mengundang Pak Prabowo Subianto dan beberapa pejabat, ya ini memang sikap yang dilakukan oleh PDI Perjuangan. Meskipun Jarod menyampaikan nanti akan diundang, Pak Prabowo akan diundang ketika mendekati Kongres PDI Perjuangan. Nah, itu baru diundang. Tetapi sekali lagi, kalau kita melihat rangkaian kegiatannya, itu tidak hanya sehari ya, beberapa bulan itu melaksanakan kegiatan. Jadi tidak cukup satu hari selesai, tetapi bahwa acara-acara yang dihelat itu acara-acara yang jangka panjang. Jadi hingga Mei, Januari, Februari, Maret, April, Mei, 5 bulan tanpa mengundang eksternal, lebih khusus tanpa mengundang presiden. Jadi boleh mengatakan ini sederhana, tapi ini 5 bulan. Ada perlombaan lari 5 km, 10 km, ada berbagai tampilan tradisional, wayangan, dan lain-lainnya. Kalau menurut saya, ya apa yang disampaikan
Pak Jarod, salah satu ketua DPP PDI Perjuangan, itu adalah yang mencoba menjawab dengan bijaksana, tidak menampilkan sesuatu yang wah, tapi pada dasarnya Januari sampai Mei pelaksanaannya. Sehingga kalau melihat itu, maka ya ini bukan sederhana, tapi memang ala PDI Perjuangan. Bahasanya ini kemudian menjadi analisa yang kedua. Bahasanya adalah mencoba bahwa hari ulang tahun itu tidak seremonialnya biasa, tetapi melekat kepada rakyat, sehingga berbagai kegiatannya itu dilaksanakan, mulai dari sesudah ada pidato politik Bu Megawati, selanjutnya ada pemberian bibit tanaman untuk penghijauan, ada pagelaran wayang, seminar kebudayaan, festival desa wisata, Trisakti, diskusi Islam, pameran lukisan, itu sesuatu. Tetapi yang lebih utama adalah bagaimana PDI Perjuangan menampilkan dia dekat dengan rakyat, dengan konstituen, bukan elitis. Jadi ini sebetulnya ya model stylenya PDI Perjuangan. Adapun Pak Presiden Prabowo tidak diundang, ya bukan, kalau menurut saya loh ya, kalian juga boleh berpendapat, bukan karena kesederhanaannya, tetapi memang ini style PDI Perjuangan. Apalagi selanjutnya yang ketiga, PDI Perjuangan itu tidak silau terhadap kekuasaan. Mengapa? Bahwa kekuasaan itu penting bagi PDI Perjuangan, tetapi tidak silau. Karena kader PDI Perjuangan Bung Karno atau Bu Megawati pernah menjadi presiden. Jadi presiden kehadiran di partai itu biasa-biasa saja. Karena posisinya sama, pernah menjadi kadernya menjadi Presiden Republik Indonesia. Sehingga keberadaannya akhirnya ya acara ini adalah internal. Pecinta masa depan kita, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Sehingga ketika menampilkan bahasanya sederhana, itu menurut saya ya itulah gaya untuk pendekatan terhadap rakyat. Tetapi yang lebih penting pada kesempatan ini selanjutnya Pak Jokowi mengucapkan selamat HUT PDI Perjuangan ke-52. Mungkin pertanyaan ini, loh ini kan karena ditanya wartawan, seandainya tidak ditanya, kalau menurut saya ya bagaimanapun Pak Jokowi orang yang pernah dibesarkan oleh PDI Perjuangan sampai diantarkan menjadi Presiden Republik Indonesia. Harus diakui adalah yang mengantarkan PDI Perjuangan. Adapun pada proses selanjutnya, ada perbedaan cara pandang dalam mengelola partai atau mengelola negara, itu ada hal yang lain. Sehingga dalam proses HUT ke-52, Pak Jokowi menyampaikan selamat HUT, bahasanya tidak cukup PDI Perjuangan, tetapi keluarga besar. Keluarga besar tentunya tidak hanya yang ada di struktur. Jadi poinnya itu bukan yang ada di struktur, tapi keluarga besar PDI Perjuangan. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Isu yang menjadi hot pada kesempatan ini karena mendekati terkait dengan tema regenerasi kepemimpinan, maka menjadi menarik pada kesempatan ini teman-teman media atau diperbincangan terkait dengan apakah Megawati akan menjadi ketua umum partai lagi, atau dalam bahasanya Effendi Simbolon, lebih baik Bu Megawati itu adalah mundur dari ketua umum PDI Perjuangan karena dia sekjennya tersangka, kemudian Pak Ahok kemarin dipanggil KPK, dan selanjutnya. Bagaimana terkait dengan muktamar yang akan digelar nantinya? Kalau menurut saya, inilah yang menjadi garapan selanjutnya, bahwa PDI Perjuangan salah satu partai menjadi kelompok yang kritis pada kesempatan ini terhadap pemerintah.
menjadi kelompok oposisi terhadap pemerintah, maka pasti ada kelompok yang mempunyai sikap berbeda. Effendi Simbolon adalah kader yang pernah dibesarkan oleh PD Perjuangan dan selanjutnya pada kesempatan ini sudah diberhentikan. Apa yang disampaikan Effendi Simbolon menurut saya boleh-boleh saja, tapi bahwa nanti dalam bahasa Mas Hasto Bu Megawati akan ditetapkan, yaitu wewenang dari PD Perjuangan. Mungkin itu gaya dari khas dari PD Perjuangan terkait dengan demokrasi internal yang ada. Bahwa semuanya boleh ngomong, tetapi yang tidak boleh diingkari adalah semua mempunyai hak konstitusional terkait dengan hidup berbangsa dan bernegara dan berserikat. Dan orang berpendapat boleh, tetapi ya siapa tak, orang lain tidak harus kemudian melakukan, tetapi juga boleh melakukan. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.